Ya pemirsa, bagaimana sebenarnya mekanisme pemindahan uang 200 triliun itu akan bisa mendorong perekonomian? Rekan saya Valery Budianto akan menjelaskannya bagi Anda. Valery, silakan. Baik, terima kasih Leo. Pemirsa, kita sama-sama mengetahui bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah menyiapkan jurus cepat atau quick win untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita sama-sama lihat pemirsa bahwa masyarakat pun jadi ingin tahu kira-kira seperti apa strategi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sehingga mengklaim bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun tidak perlu waktu berlama-lama. Tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa Menkeu ini memang ingin menyuntikkan dana sebanyak 200 triliun rupiah kepada 6 bank yang sudah terpilih. Kita akan sama-sama bahas selengkapnya di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 8 September lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini mengungkapkan bahwa ada kesalahan bertahun-tahun dalam kebijakan anggaran dan juga keuangan, di mana hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi pincang. Mengapa? Kita sama-sama lihat, inilah statement dari Menkeu. Mesin ekonomi kita pincang, hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% atau kontribusi swasta berhenti atau diperlambat. Nah, tentu kita akan sama-sama simak juga apa implikasi dan juga imbas dari hal ini di slide selanjutnya pemirsa. Ini juga sama masih disampaikan oleh Menkeu Purbaya yang menyatakan bahwa atas kondisi mesin ekonomi pincang ini Menkeu menjadi bertekad untuk membalikan kondisi. Caranya Menkeu ini akan menarik dana pemerintah di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah yang kemudian akan disalurkan ke sistem perbankan agar bisa diserap oleh para pelaku usaha untuk kemudian menggerakkan perekonomian. Ini statementnya pemirsa. Jadi Menkeu ini menyatakan, saya sekarang punya 425 triliun rupiah di BI secara cash. Besok, yaitu hari ini tanggal 12 September, saya akan taruh sebanyak 200 triliun rupiah. Kita lanjut pemirsa ke slide selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya uang pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kita akan sama-sama lihat pemirsa. Jadi secara sederhana uang pemerintah ini akan dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Dan setelah dana pemerintah bergulir di perbankan dan bisa dan juga siap disalurkan, maka dana pemerintah itu akhirnya bisa sampai di tangan para pelaku usaha. Dalam hal ini adalah swasta dan juga sejumlah pelaku usaha lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya pemirsa. Ya, jadi Menkeu Purbaya ini menyebut para pelaku usaha atau swasta ini memiliki otak yang sangat kreatif. Jadi swasta lah yang akan mengubah dana pemerintah menjadi pusat-pusat produksi barang dan jasa baru, pusat lapangan pekerjaan baru, dan akhirnya bisa lahir aset-aset baru. Jadi dana 200 triliun rupiah pun menjadi berlipat-lipat nilainya dihitung sebagai pembentukan produk domestik bruto atau PDB, yaitu total pertambahan nilai perekonomian sebuah negara dalam satu periode. Kita akan sama-sama melihat secara ringkas bagaimana proses aliran dana pemerintah ke swasta ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Ada rumusnya pemirsa yang memang tercermin. Jadi rumusnya ini adalah untuk PDB adalah yang pertama jika dibandingkan antar periode mencerminkan ada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini rumusnya adalah PDB atau gambaran nilai ekonomi dalam satu periode adalah jumlah dari C yang pertama. C adalah consumption atau konsumsi, yaitu pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa. Kemudian ditambahkan dengan I atau investment, investasi. Investasi tentu adalah pengeluaran swasta. Lalu ditambah lagi dengan G. G ini adalah government spending atau pengeluaran pemerintah, yaitu anggaran pemerintah yang kemudian ditambah dalam kurung X atau ekspor yang dikurangi M atau impor. Jadi aliran dana pemerintah ke swasta pertama-tama akan menambah nilai I atau investasi, kemudian akan menambah nilai C atau consumption, konsumsi masyarakat. Jadi di atas kertas berkat aliran investasi dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, maka nilai PDB pun ini bisa meningkat. Nah, ketika PDB meningkat, maka itulah yang kita sama-sama bisa sebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi ini rumusnya pemirsa, bagaimana kita bisa menghitung pendorong pertumbuhan ekonomi dengan anggaran 200 triliun yang akan disuntikan oleh Menkeu Purbaya hari ini ke sejumlah bank. Tentu
dari semua harapan yang memang kita bisa ekspektasikan ke depannya, tapi fakta di lapangan bisa saja tidak sesederhana apa yang direncanakan oleh Menkeu. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari bagaimana nih mengelola inflasi saat aliran uang yang beredar ini bertambah deras. Kemudian juga bagaimana agar aliran dana 200 triliun rupiah ini benar-benar bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi pada intinya masyarakat ini harus memberikan waktu bagi Menkeu untuk bekerja dan juga membuktikan rencananya demi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selamat bertugas Pak Menkeu. Sukses selalu. Dan itulah pemirsa, kita tadi sama-sama sudah berusaha memahami strategi Menteri Keuangan, yaitu akan menyuntikkan dana sebesar 200 triliun rupiah hari ini ke sejumlah bank. Dan usai jeda, Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya, dana pemerintah 200T akan ditransfer hari ini dari Bank Indonesia. Seperti apa? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.